Sepatu dalam program Sekolah Rakyat tengah jadi sorotan dengan nilai mencapai lebih dari setengah juta rupiah per pasang. Publik mempertanyakan apakah anggaran bantuan sosial itu sudah tepat sasaran dan efisien. Lantas apa dasar penetapan harga tersebut? Kita bahas bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono. Selamat sore Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Baik. Bung Victor. Baik, Pak Agus, besok rencananya Mensos akan ke KPK meski tujuannya untuk meminta arahan dan masukan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Apakah ini pertama kali Kemensos melakukan audiensi dengan KPK mengenai pengadaan barang dan jasa? Jika ini pertama kalinya berarti dalam sejauh ini program Sekolah Rakyat selain sepatu, proyek pengadaan barang dan jasa lain berjalan lancar begitu ya Pak ya? Ya, Mas Victor. Jadi setiap langkah atau program yang kita lakukan, kita selalu berkonsultasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi rencananya memang besok kita mau ke KPK untuk meminta saran, ya, meminta masukan supaya dalam program pengadaan itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah. Paling tidak kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan karena kemudian kita juga melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum. Oke, Pak Agus, bolehkah Anda menceritakan berapa sih harga yang sebenarnya untuk sepatu ini, dan publik juga mempertanyakan ya, harga sepatu ini dinilai cukup tinggi. Apa sih komponen yang membuat harga sepatu ini berada di kisaran itu, Pak Agus? Jadi perlu saya luruskan ya, isu ini kan berawal dari berita ya, yang di situ menampilkan Ibu Gubernur Jawa Timur bersama Pak Menteri Sosial memakaikan sepatu ke calon siswa sekolah rakyat, karena pada waktu itu tanggal 2 Mei 2025 ya, kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Pak Menteri itu sekolah rakyat belum buka. Nah di situ kemudian ada tampilan sepatu, dan jenis sepatu yang ditampilkan itu kalau di sekolah rakyat itu namanya sepatu harian yang dipakai oleh sehari-hari siswa sekolah rakyat. Memang harganya sepatu harian itu pun ya di dalam proses pengadaan di Kemensos itu harganya sekitar 200 ribu gitu loh. Tetapi kemudian di dalam pagu ya, rencana anggaran Kemensos untuk pengadaan sepatu ada yang nilainya 700. Sepatu apakah itu? Yaitu sepatu PDL yang tentunya spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian. Karena di situ ada banyak komponen ya, ada banyak komponen yang tentunya berbeda dengan sepatu harian yang dipakai oleh siswa-siswa sekolah rakyat. Itu diantaranya karena memperhatikan kenyamanan, kekuatan bahan, kerapian model, keseragaman, termasuk kemudian dilakukan fitting. Kalau kemudian ya ternyata pada waktu sepatu itu sudah dipakai oleh anak-anak ataupun siswa-siswa sekolah rakyat itu tidak sesuai, itu pihak perusahaan akan mengganti gitu loh. Dan ingat ya bahwa pada waktu pengadaan sepatu di tahun anggaran 2025 itu waktunya sangat terbatas. Ya, kita diperintah oleh Pak Presiden menyelenggarakan sekolah rakyat itu bulan Maret. Bulan Juli harus sudah buka sekolah rakyat gitu loh. Jadi ada masalah waktu, ada masalah spesifikasi gitu loh. Dan sepatu itu bukan sepatu harian yang dipakai oleh siswa seperti yang ada di gambar pada waktu Gubernur sama Pak Menteri memakaikan sepatu itu, tapi sepatu PDL gitu loh. Sepatu PDL ya. Ya, Pak Agus. Dan itu baru perencanaan, itu yang 700 ribu baru perencanaan. Belum menjadi apa namanya harga real gitu loh, yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku sekarang ini. Oke, berarti ada dua sepatu, program pengadaan sepatu di program Sekolah Rakyat. Yang pertama adalah sepatu harian, harganya berkisar di 200 ribu rupiah ya Pak ya? Iya. Kemudian betul. Harga sepatu PDL harganya berkisar di 700 ribu. Itu pagunya. Itu pagunya, bukan harga real. Jadi nanti akan ada proses kita melakukan orientasi pasar, harga saat ini berapa. Tentunya pada waktu lelang ya, PPK itu akan memilih gitu loh,
perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor yang harganya paling murah tetapi tidak keluar dari spesifikasi. Ya. Jadi belum realisasi. Ya. Ini baru pagu, baru rencana anggaran gitu loh Pak. Pak Agus, Dan kita memang kalau dipagukan maksimal misalkan Rp700.000 begitu ya untuk sepatu PDL. Iya, Apakah betul, ada betul. bahan atau komponen harus berbahan kulit sapi asli misalkan atau tidak? Oh tidak, kita tidak spesifik kemudian harus berbahan itu. Intinya ini bahan ini harus kuat, Ya. harus kuat ya, harus standarisasinya seperti itu. Dan kemudian karena ini custom ya, kemudian kita juga di situ ada pencantuman logo sekolah rakyat gitu loh. Intinya bahwa ini sepatu PDL kita harapkan kuat gitu loh. Dan kemudian masalah harganya segala macam ya kita sesuaikan nanti pada waktu lelang harganya sesuai dengan apa yang ada di pasar. Ya, berarti untuk sepatu harian tidak ada masalah ya Pak ya, harganya Rp200.000 per pasang ya Pak ya? Jadi begini, di sekolah rakyat itu kan banyak sepatu yang dibutuhkan oleh para siswa. Ada sepatu olahraga, ada sepatu harian, ada PDL, kemudian ada PDH gitu loh. Jadi yang kemudian harganya dipagu 700.000 itu jenis sepatunya adalah PDL. Yang harian itu harganya kira-kira ya antara 200-250.000. Ya, kalau tadi dikatakan tidak harus. Benchmark-nya seperti itu. Ya. Benchmark-nya seperti itu. Ya, kalau sepatu PDL tidak harus kulit sapi asli, ini berarti harganya mungkin dimungkinkan dan sangat mungkin akan lebih murah dari harga 700.000. Pak Agus, apakah pengadaan barang dengan harga sepatu yang dipagukan harga tadi nilainya begitu ya? Jika kedapatan karena Ya. memang kualitasnya Ya. bagus, tahan lama, kemudian juga karena bisa dimodifikasi sesuai ukuran pemakai begitu ya. Apakah harga yang sudah disebut tadi sudah melalui proses pembandingan atau benchmark dengan harga di pasar, Pak Agus? Nah ini kan sedang proses ya, sedang proses. Tentunya kemudian kita akan melakukan studi, akan melakukan orientasi gitu loh ke pasar, ke e-katalog, termasuk ke sekolah-sekolah yang boarding Ya. gitu loh. Baru dari situlah kemudian kita akan menyimpulkan kira-kira harga yang sesuai dengan harga pasar berapa, yang kemudian itu akan menjadi harga yang nanti kita akan lelangkan gitu loh, Mas Victor. Oke, Pak, jika proses pengadaan sepatu ini melalui proses tender terbuka nih, pihak yang terlibat dalam penentuan spesifikasi, kualitas dan harga ini siapa? Apakah bekerja sama juga dengan pihak lainnya? Jadi untuk proses pengadaan ya, Kemensos selalu melibatkan pihak-pihak lain seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk tahun kemarin kita mengajak Mabes Polri, kita mengajak Kejaksaan, BPKB, LKPP gitu loh. Termasuk kemudian kita membuka gitu loh. Oke. Ya, membuka pengadaan ke masyarakat supaya apa? Masyarakat terlibat gitu loh. Jadi kalau kemarin kemudian ada banyak pandangan, ada banyak masukan, itu memang yang kita maksud gitu loh. Yes. Supaya mandat, amanat atau duit dari rakyat yang digunakan oleh Kemensos itu tidak ada penyelewengan dalam proses penggunaan. Itu yang kami maksud sama Menteri, kita harus transparan, kita harus terbuka. Siapapun yang kemudian menyeleweng, kita yang akan menangani sendiri. Ya. Maka sekarang Kemensos membentuk tim khusus supaya tidak ada penyelewengan. Oke. Kerja tim khusus ini nanti akan seperti apa, Pak? Ya. Kerja tim khusus ini nanti akan seperti apa? Akan dibuat per Jadi kan proyek baru atau dibentuk, seperti apa? ya, baru dibentuk sama Pak Menteri tadi, saya diminta untuk memimpin tim khusus ini. Oke. Ya tentunya kita akan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian akan membentuk tim gitu loh. Bahan-bahannya apa? Bagaimana payung hukum pengadaan ini, terus kemudian proses perencanaan anggarannya seperti apa, proses pelaksanaan tendernya seperti apa, gitu loh, mekanismenya seperti apa, sudah sesuai aturan atau tidak, itu yang nanti akan kita dalami. Ya, nanti ditambah akan audiensi dengan KPK untuk meminta arahan begitu ya Pak ya, agar tidak Ya, seperti. besok kita akan meminta arahan, akan minta masukan dari KPK supaya mandat yang diberikan oleh Kemensos itu sesuai dengan apa yang menjadi tusi dan tidak boleh ada penyelewengan. Baik. Pak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang saat ini tengah gonjang-ganjing, oh sepatu kok mahal begitu ya. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan sosial ini apakah efisien dan efektif atau tidak. Lalu bagaimana Bapak dan juga Kementerian Sosial memastikan program sekolah rakyat ini tetap
tetap tepat sasaran dan akuntabel, Pak Agus? Jadi perintah Pak Presiden ke Pak Menteri ya, Pak Menteri selalu diingatkan ya, bantuan sosial harus berdasarkan data ya. Dan saya diperintah oleh Pak Presiden, bantuan sosial tidak boleh salah sasaran, gitu loh. Berangkat dari situlah ya, kemudian kita sangat berhati-hati. Kita sudah menyampaikan ke KPA, ke PPK, ke Pokja Pengadaan, supaya semua mereka harus sesuai aturan. Semua harus sesuai dengan prosedur. Tidak boleh ada kong kali kong, tidak boleh ada kasak-kusuk. Kenapa? Karena saya sudah berkomitmen. Kalau tidak ada penyelewengan, saya sama Pak Menteri yang akan bertindak duluan, akan menindak mereka, ya, melaporkan ke aparat penegak hukum. Baik. Jadi tidak usah khawatir dan kita akan membuka proses bansos, proses program-program di Kemensos itu ke masyarakat supaya kemudian kita juga mendapatkan pengawasan, masukan, kritikan. Dan Baik. kita berterima kasih karena sepatu ini kemudian masyarakat banyak sekali memberikan masukan dan ini cara kita untuk kemudian tertib di dalam menjalankan tugas dan mandat dari rakyat maupun mandat dari Presiden. Baik, apresiasi untuk Kementerian Sosial yang juga membentuk tim khusus untuk audit internal dalam proyek pengadaan barang dan jasa begitu. Karena bukan hanya sepatu, ada juga pengadaan laptop dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Semoga titip amanat dari masyarakat supaya anggaran kita digunakan tepat dan efisien dan juga tepat sasaran. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.